Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang hormati bapak-bapak, ibu-ibu pengurus masjid, bapak-bapak bangku ini nyambung, selanjutnya ibu-ibu mundur kanduang, insyaallah saduk itu yang hadir di rumah Allah pada pagi kini pun dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dengan izin Allah kita telah dapat melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan, mempergunakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih nikmat iman. Iman ini perlu dicas terus Bapak Ibu. Makanya Nabi mengatakan jaddidu imanakum. Perbaharui-baharuilah iman kamu. Wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana cara kami memperbaharui keimanan kami wahai Rasulullah? Fa'aksiru biqauli la ilaha illallah, maka perbanyaklah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Alhamdulillah pada pagi hari ini rangkaian ibadah pada subuh ini telah kita laksanakan dan sampailah kita pada ibadah yang disebut dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita kekuatan, menambahkan kepada kita taufik, hidayah dan inayahnya dengan kekuatan iman, serta menjadikan kehidupan kita adalah kehidupan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan semisal pahalanya buat seorang reformis Islam, figur sentral umat. Beliau adalah Nabiyuna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara keutamaan dan kelebihan manusia adalah dia dibekali dengan ilmu. Makanya di dalam Al-Quran Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, surat yang pertama turun adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Di dalamnya berisi tentang ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Di dalam ayat tersebut yang merupakan wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah, bahwa Allah mengajarkan kepada manusia ilmu. Yang kalimat di awal ayatnya adalah Iqra, bacalah. Makna daripada bacalah tersebut adalah mendalami ilmu, mempelajari ilmu, menganalisa, mendalami, dan banyak lagi makna-makna yang lain yang disampaikan oleh ulama. Intinya adalah ilmu. Demikian pula Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita baca tentang penciptaan Nabi Adam alaihi salam. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berkata,
kepada malaikatnya, kami telah menciptakan manusia Adam. Lalu malaikat menimpali hal demikian, apakah engkau akan menciptakan manusia yang nanti mereka akan bertumpahan darah, mereka nanti akan melakukan hal-hal yang tidak baik, sementara kami adalah senantiasa bertasbih kepadamu, memujimu ya Allah. Lalu Allah mengatakan, inni a'lamu ma la ta'lamun, saya lebih mengetahui dibandingkan dengan kamu. Allah juga mengajarkan kepada Adam, Bapak Ibu, tentang ilmu. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Setelah Allah mengajarkan kepada Adam, kemudian Allah menyampaikan kepada malaikat tentang apa yang telah diajarkan tersebut. Kalau kamu benar-benar mengetahui, kata Allah. Malaikat menjawab, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci engkau ya Allah, la ilma lana, kami tidak punya ilmu, illa ma 'allamtana, kecuali ilmu yang kau ajarkan kepada kami. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, saking pentingnya ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang yang berilmu. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu di antara kamu. Di antaranya lagi Bapak Ibu, kemuliaan ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, di samping mengangkat derajat kita sebagai hamba Allah kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu juga merupakan warisan para nabi. Nabi tidak meninggalkan emas, tidak meninggalkan perak, tidak meninggalkan harta yang banyak, tetapi yang ditinggalkan oleh nabi adalah ilmu. Makanya Nabi mengatakan al-ulama warasatul anbiya. Para ulama ini siapa? Orang yang berilmu. Mereka adalah merupakan pewaris para nabi. Maka oleh karena itu, ilmu adalah warisan para nabi. Orang yang berilmu itu hidupnya mulia dunia dan akhirat, Bapak Ibu. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menghendaki kehidupan itu bahagia di dunia, maka dia harus punya ilmu. Wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi. Kalau ingin sukses nanti di akhirat, selamat di akhirat, dimasukkan ke dalam surganya Allah, maka dia harus punya ilmu. Wa man aradahuma, kalau kedua-duanya ingin sukses, dunia dan akhirat ingin selamat, maka dia harus punya ilmu. Maka ilmu adalah membuat orang bahagia dunia dan akhirat. Yang lebih luar biasanya Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ilmu adalah jalan menuju surganya Allah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menuntut ilmu, man salaka tariqan, menempuh perjalanan menuntut ilmu, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Tentu ilmu adalah ilmu yang bermanfaat. Makanya Nabi SAW senantiasa berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, berikan kepadaku ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Di balik daripada itu, Nabi juga berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yusma' wa min amalin la yurfa' wa min nafsin la tasba'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari doa yang tidak diterima, dari amalan yang tidak diangkat,
dari nafsu yang tidak pernah merasa puas. Jadi ada ilmu itu yang bermanfaat dan tentu ada ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang kita pelajari di masjid ini semuanya insya Allah adalah manfaat. Kemanfaatan ilmu itu Bapak Ibu sampai kita meninggal pun dia insya Allah akan terus mengalir pahalanya kepada kita. Zamata banu Adam inqata amalu. Kalau sudah mati anak Adam maka terputus semua amalannya illa min salasin, kecuali ada 3 yang tidak terputus kata Nabi. Pertama shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Kedua adalah ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah waladin solihin yad'ulah, doa anak yang soleh. Nah, karena pembahasan kita tentang ilmu Bapak Ibu mungkin sudah seringkali diulang, sudah seringkali disampaikan. Sudah setiap pagi kita mendengarkan pengajian. Namun terkadang ada beberapa adab dalam ilmu yang terkadang barangkali dilupakan oleh sebagian orang. Makanya pembahasan kita pada pagi hari ini Bapak Ibu adalah tentang ilmu dan keberkahan-keberkahan atau adab yang harus kita lakukan dalam menuntut ilmu. Pertama Bapak Ibu, adab dalam menuntut ilmu agar mendapatkan keberkahan ilmu adalah niat yang ikhlas. Di dalam kitab Ta'limul Muta'alim ini dijelaskan oleh al-musannif wa yanbaghi an ayyanwiyal muta'allim bi talabil ilmi ridallah. Sepantasnya lah orang yang menuntut ilmu dalam rangka mencari ilmu itu adalah ridallah, untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, wad daral akhirah, dan untuk mendapatkan kampung akhirat, wa izalatal jahli an nafsi, untuk menghilangkan kebodohan, wa ansairil juhal, dan dari semua kebodohan, wa ihya'ad-din, menghidupkan agama, wa ibqa al-islam, dan mengekalkan Islam. Jadi duduk kita di sini Bapak Ibu adalah untuk menyiarkan Islam. Duduk kita di sini adalah untuk menghidupkan agama. Jadi makin rami waktu surau, makin rami masaji, makin banyak pengajian, sebenarnya pada hakikatnya adalah untuk menghidupkan Islam. Jadi niat kita untuk menyemarakan Islam. Orang Yahudi, orang Nasrani, mereka akan takut kalau umat Islam itu semakin ramai berkumpul dalam kebaikan. Makanya dulu dalam sebuah majalah internasional itu ada orang Yahudi, dia suka berkelana, berjalan, memonitoring, mencalik-calik umat Islam yang melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilihatnya di waktu zuhur orang ramai masjidnya, ramai musholanya. Waktu asar juga seperti itu, waktu maghrib juga seperti itu, waktu isya juga seperti itu. Tapi ketika dia lihat orang di subuh hari, masjidnya agak sepi dibandingkan 4 waktu yang lain. Padahal kalau dikaji atau dikali-kalikan tentang rakaatnya, rakaat subuh adalah rakaat yang paling sedikit. Ya Bu, rakaat paling sedikit. Zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4, subuh 2 rakaat. Setelah itu imarahnya subuh Bapak Ibu, pengajian, itu biasanya subuh agak sedikit dibandingkan dengan acara-acara malam hari, tabligh akbar dan lain sebagainya. Maka waktu subuh itu adalah waktu yang sangat diberkahi. Maka Nabi berdoa kepada Allah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku pada waktu subuhnya. Maka beruntunglah kita Bapak Ibu yang bisa bangun waktu subuh, yang bisa datang ke masjid, yang bisa melaksanakan ibadah kepada Allah, karena keberkahan waktu subuh itu ya memang betul-betul dengan ibadah kepada Allah. Ada orang yang bangun di pagi hari, dini hari sudah bangun, dia jam 3 sudah bangun, tapi bukan melakukan sholat, bukan melakukan ibadah. Ada orang yang bangun sebelum subuh tapi bukan untuk melaksanakan sholat subuh.
bahkan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya duniawi dan ditinggalkannya Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana keberkahan akan diberikan oleh Allah sementara kita melupakan Allah Subhanahu wa taala. Padahal dalam Al-Qur'an disampaikan oleh Allah, "Fazkuruni azkurkum." Kalau kamu ingat kepadaku, aku akan ingat kepadamu. Jalan untuk mengingat Allah adalah dengan melakukan ibadah, termasuk salat. Aqimis shalah li zikri, dirikanlah salat untuk mengingatku. Maka niat orang menuntut ilmu yang pertama, adab menuntut ilmu adalah menata hati dengan niat ikhlas kepada Allah. Siapapun itu Bapak Ibu, kita sebagai orang tua menyekolahkan anak kita, menyuruhnya ke pesantren, menyuruhnya mendatangi guru, belajar. Niat kita tentu adalah mencari ridha Allah. Ya Bu, mencari ridha Allah, menghilangkan kejahilan agar jan bodohnya wiswa tu dak tentu manga-manga. Bahkan kita bercita-cita anak kita jauh lebih hebat dibandingkan kita. Ya udah itu dah Bu. Cita-cita anak awak jauh lebih hebat, lebih berilmu dibandingkan awak. Nah, itu cita-cita orang tua. Seorang anak pun cita-citanya juga harus demikian. Kalau hanya mencari kepuasan dunia, keinginan dunia, banyak orang yang stres sudah tuh. Bapak kuliah supaya mendapat jabatan itu wiswa pun tak dapat jabatan tu, stres sudah tu. Ingin menjadi ini, ingin menjadi PNS dan lain sebagainya, rupanya tak dapat yang diinginkannya tu doh. Akhirnya stres. Tapi kalau semuanya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengekalkan Islam, insyaallah adalah bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah kemuliaan ilmu Bapak Ibu. Kalau solat mungkin awak hisab lebih ketat di akhirat. Bahas syaratnya, bahas rukunnya, ada ndak yang membatalkan, lah batal solatnya baru. Itu akan prosesnya jauh lebih susah. Nah, kalau orang berilmu itu ndak payah mana Bapak Ibu. Ibu dulu waktu menangah kaji, Ustaz Dodi dulu ibu lalu atau indah ada ditanya lagi di akhirat. Tapi ketika kita menata niat kita baik kepada Allah menuntut ilmu, nah insyaallah adalah kemuliaan di sisi Allah. Bahkan keutamaannya disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, anzalas sakinah, diturunkan ketenangan, wa ghasyatkumur rahmah, diturunkan rahmat Allah, wa hafatskumul malaikah, malaikat-malaikat Allah mengitari awak berdoa kepada Allah untuk yang menuntut ilmu. Bahkan dalam hadis lain dikatakan oleh Nabi, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Orang yang keluar dari rumahnya niatnya menuntut ilmu, maka dia sedang berjihad di jalan Allah. Sampai ditampai awak menuntut ilmu, awak didoakan pula oleh para malaikat-malaikat Allah. Siapa makhluk yang paling dekat dengan Allah? Tentu para malaikat. Malaikat berdoa kepada Allah keampunan untuk awak. Apakah Allah akan mengampuni awak? Tentu kemungkinan jalan prosesnya lebih akan diampuni dosa awak. Kenapa? Karena makhluk yang paling mulia yang memohonkan keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka niat ini adalah sangat penting dalam kehidupan kita. Berapa banyak pekerjaan yang kecil, kata Nabi, pekerjaan yang kecil, urusan yang kecil, kalau dilandasi dengan niat ikhlas kepada Allah, nilainya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan berapa banyak perbuatan-perbuatan yang besar, ibadahnya seolah-olah adalah ibadah yang besar, namun di hadapan Allah adalah kecil Bapak Ibu. Kenapa? Karena tergantung kepada niat. Innamal a'malu binniyat. Segala perbuatan itu adalah tergantung kepada niatnya. Ini yang pertama Bapak Ibu, agar ilmu itu berkah dalam hidup kita, dalam diri kita, maka jalannya adalah kita harus menata niat. Mulai kita mendengarkan pengajian terus, kita menuntut ilmu terus, bukan hanya di sini, bahkan di tempat-tempat lain. Ini adalah sangat penting, bukan hanya untuk dunia, untuk akhirat saja, ilmu syar'i saja. Ilmu yang sifatnya mubah pun awak beraja ilmu tentang ba'awai duit di dunia kok, maka ini harus didasarkan kepada keredaan Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedua Bapak Ibu, adab dalam menuntut ilmu adalah ta'zimul ilmi wa ahli. Kita harus memuliakan ilmu dan ahli ilmu. Siapa yang disebut dengan ahli ilmu ini Bapak Ibu? Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Yang dimaksud di situ adalah ulama. Kata pengarang kitab ini Bapak Ibu, bi anna talibal ilma la yanalul ilmu wa la yantafi'u bih illa bi ta'zimil ilmi. Ilmu tidak akan bermanfaat bagi orang yang menuntut ilmu kecuali dengan bi ta'zimil ilmi, membesarkan ilmu. Membesarkan ilmu itu bagaimana caranya? Tentu adalah dengan membesarkan orang yang mengajarkan ilmu. Wa ahlihi wa ta'zimil ustaz wa tauqiri. Membesarkan ahli ilmu, membesarkan ustaz, menghormatinya. Ini penting bagi kita Bapak Ibu. Jadi membesarkan ilmu itu bagaimana caranya? Di antaranya adalah kita memuliakan ilmu. Memuliakan ilmu itu bagaimana caranya? Memuliakan orang yang mempunyai ilmu atau ahli ilmu, guru awak, ustaz awak. Apalagi sekarang ini Bapak Ibu, kalau awak bandingkan pendidikan awak dengan pendidikan dulu, teraso dewa bedanya ketika kita lah baumu ada 30 tahun, ya Bu. 40 tahun. Nah, sebab kita melihat hari ini Bapak Ibu yang ditekankan adalah karakter. Sementara perkembangan dari karakter itu mode itu tari. Yang madayo, yang tangka-tangkayo, yang jahit-jahit. Padahal begitu banyak kurikulum setiap sebentar bertukar. Apalagi setiap sebentar orang berbicara tentang karakter, pendidikan karakter. Nah, sementara tidak ada yang didapati dari karakter tersebut. Mungkin kalau secara teori lama-lampauan kalangi ini ikut teori pendidikan yang disampaikan oleh orang. Tapi apa yang terjadi? Ta'zimul ilmi, membesarkan ilmu. Inilah yang langka kini. Wajar lihat Bapak Ibu, berapa banyak kita lihat berita di TV, anak murid bacakak gurunya, guru bacakak memberikan hukuman kepada murid, orang tua latih bolo ke sekolah membawa ladiang bagai dan lain sebagainya. Nah, bagaimana ilmu akan bermanfaat sementara ilmu dan ahli ilmu itu tidak dimuliakan oleh orang? Kalau siswa apa pendidikan Bu? Kalau siswa diantar anak ke surau, mengaji ke surau, dibawa bari, dibawa rotan kayak Bu. Kalau Bu terasu aku mau itu dulu Bu. Nah, itu pada zaman ambo tuh. Mulai zaman ibu dulu dibawa rotan. Beko kalau sekironya ndak dapat kaji ko atau bermasalahnya di situ ko. Nah, dilapia di guru di sekolah ndak pernah mengadu dulu ke rumah orang tua. Yo itu Bu. Mode itu dulu. Kalau kini lain cerita di sekolah, lain cerita di rumah. Ada yang seperti itu walaupun tak semuanya Bapak Ibu. Nah, lain di sekolah, lain pula ceritanya di rumah. Bahkan lebih kadang cerita di rumah. Nah, tadi di sekolah umpamanya di saking banyak kesalahan sudah diingatkan terus di kadang-kadang namanya guru dah Bu. Nah, ada gak aponya seketik. Nah, sehingga anaknya digikon seketik. Tapi bunyinya di rumah bekonya ditampa di gurunya. Sehingga orang tuanya langsung ngamuk kali. Ada yang seperti itu Bapak Ibu. Nah, maka kita yang diinginkan dari menuntut ilmu itu adalah keberkahan ilmu yang diberikan oleh Allah kepada anak-anak kita, bagi orang tua, kepada kita yang menuntut ilmu. Jadi memuliakan ilmu, memuliakan orang yang mempunyai ilmu itu adalah sangat penting. Apa kata Ali bin Abi Thalib Bapak Ibu? Ana abdun min allamani. Saya adalah budak orang yang mengajarkan harfan satu huruf kepada saya. Cik huruf ambo diajar di orang tua, berarti ambo budak orang tu kecil Ali bin Abi Thalib. Insyaallah kalau dia menghendaki dia akan menjual saya. Jadi kalau budak biasanya ba'a tu. Nak dijual di tuannya terserahnya. Dah, kalau nak dipangannya terserahnya. Insyaallah kalau dia menghendaki guru ini atau orang yang mengajarkan ilmu ini, dia akan menjual. Wa insya'a ataka kalau dia menghendaki dia akan memerdekakan. Wa insya'a istaraka kalau dia menghendaki dia tidak akan menjual. Tetap menjadi budak.
Itu bonde itulah Bapak Ibu peran penting guru dalam peran penting seorang murid yang memahami konsep membesarkan guru, membesarkan ilmu. Ini yang kedua Bapak Ibu, penting bagi kita untuk membesarkan ilmu dan membesarkan ahli ilmu. Setelah itu Bapak Ibu adalah di antara adab dalam menuntut ilmu adalah ta'zimul ilmi, ta'zimul kitab. Kitab apa Bu? Buku. Membesarkan ilmu itu adalah dengan membesarkan kitab, memuliakan ilmu dengan memuliakan kitab. Bagaimana caranya? Cara membesarkan ilmu dengan memuliakan kitab, alla yahfuzal kitab illa bitaharah. Kita nak belajar, kita nak menuntut ilmu, kita nak mengambil kitab, melainkan kita dalam keadaan suci. Ya Bu. Walaupun ini tidak wajib. Yang wajib itu kan ketika kita membaca atau menyentuh mushaf, membaca Al-Quran, bacaan. Itu ya wajib buat bersuci. Tapi kalau mempelajari macam buku awak beraja itu anjurannya kau dapat suci ya. Kau dapat awak dalam keadaan berwudu. Bahkan kalau berkekalan dalam wudu itu kan lebih bagus. Ada orang yang Bapak Ibu begitu menjaga wudunya terus, kalau dah batal wudunya berwudu lagi. Batal wudunya berwudu lagi. Sebab kenapa demikian? Orang berwudu itu Bapak Ibu ghurran muhajjalin. Nanti di akhirat ibaratkan di antara 1000 umpamanya kuda yang hitam, ada 1 kuda yang putih. Tentu nampak sen. Artinya apa? Orang yang berwudu dia bercahaya. Bagaimana ilmu? Kalau kita dalam keadaan suci tentu lebih capek maksudnya Bapak Ibu. Tentu lebih berkahnya karena kita dalam keadaan suci berwudu melakukan dalam hal menuntut ilmu, termasuk dalam hal mengambil atau memegang kitab atau buku. Kini baca dia kadang-kadang jadi anak sekolah membawa buku salai tak lo di saku Sarawak. Ya Bu, tak lo saku Sarawak. Ada juga orang yang kadang-kadang di dalamnya ada ayat-ayat. Mulai kursi kalau abu kuliah dulu tuh ada kursinya tuh, kursi yang di bawah itu ada tampil arak-araknya. Kadang-kadang lah di kedudukan saya untuk di kedudukan saya di situ. Ini pentingnya bagi kita untuk membesarkan ilmu dengan membesarkan kitab. Jalannya adalah dengan suci. Terus Bapak Ibu diantaranya adab dalam menuntut ilmu adalah ayyastami'al ilma wal hikmah, mendengarkan ilmu. Jadi kalau ilmu itu beraja itu ada guru ada murid. Seorang guru tidak dianggap guru kalau tidak ada muridnya. Murid tidak jadi muridnya kalau tidak ada gurunya Bu. Dan seorang murid mesti mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru. Litazimi wal hurmah, untuk membesarkan, menghormati. Wa in sami'a mas'alatan wahidah, sekalipun dia sudah mendengar masalah pula cuk anak. Awak contohkan Bu ya. Ibu duduk gini kok, mendengar Bu mengaji. Rupanya kaji yang Bu sampaikan tentang adab dalam menuntut ilmu lah disampaikan lo di ustaz sebelumnya. Rupanya adab dalam menuntut ilmu kok tak sekali 2 kali, lah 300 kali dibacanya di ustaz mengaji di siko. Walaupun ustaznya berbeda-beda umpamanya menyampaikannya. Walaupun wa kalimatan wahidatan alfa marah, walaupun 1000 kali tetap buat dengar. Mudah itu adab menuntut ilmu. Tapi kalau terlintas dalam hati kita ustaz kaji kok patang disampaikan di ustaz lain disampaikan kini. Yang apa mah tahu apa walaupun secara langsung kadang-kadang tak terlihat, tak tercaliak begitu banyaknya kini media sosial kan. Tidak tercaliak, tidak nampak dia. Tapi terkadang ada orang yang mendengarkan kaji ustaz Kiko sih. Apalagi bulan puasa sebentar lagi kita akan mau bulan suci Ramadan Bu ya. Kadang ada kaji ustaz kok dia mengaji tentang puasa di sini. Tentang puasa. Landasannya surat Al-Baqarah ayat 183. Bisa ustaz yang lain ada orang mengaji pada itu siko. Landasannya surah Al-Baqarah ayat 183. Lasa minggu ustaz, walaupun berbeda-beda ustaz tuh, tapi tugas dan kewajiban kita sebagai orang yang menuntut ilmu, adab kita terhadap ilmu, adab dalam menuntut ilmu
adalah selalu mendengarkan. Ya Bu, didangan sitarui. Dimuliakan ilmu itu dengan mendengarkan. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ini penting bagi kita supaya keberkahan ilmu dapat. Dan yang antara lagi Bapak Ibu, adab dalam menuntut ilmu adalah kita harus selalu mendoakan guru kita. Sebagaimana Imam Ahmad bin Hanbal selalu mendoakan Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i. Berapa lamanya dia selalu mendoakan arba'ina sanah, selama hampir 10 tahun di doa guru. Namun terkadang ada pula kita mendengar itu mantan guru ngaji ambo dulu doa. Mantan guru ngaji senyum. Kalau mantan presiden dia jadilah. Itu mantan guru ngaji, tidak ada istilah. Karena keberkahan ilmu akan kita dapati di saat kita memuliakan orang punya ilmu. Apalagi ilmu-ilmu yang diajarkan oleh guru-guru awak. Waktu awak ketik-ketik dulu dah Bu. Guru ngaji awak, guru di pesantren, guru di pondok, guru di masjid dan lain sebagainya. Itu adalah ilmu yang memberikan keberkahan kepada awak. Dan umumnya awak yang awak pelajari dulu tu itu yang pelajari kini. Ya Bu. Kaji dulu tu itu yang disampaikan kini. Bahkan sudah seringkali tentang ilmu, tentang cara berwudu, tentang taharah disampaikan. Namun di saat kita selalu mendengarkan, insyaallah inilah keberkahannya Bapak Ibu. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ini diantaranya adab-adab kita dalam menuntut ilmu. Di balik daripada itu, agar ilmu itu sukses dan lancar dapat oleh kita, setelah itu diberikan keberkahan oleh Allah dengan cara mengamalkannya, tentu adalah dengan menghindari diri kita daripada perbuatan-perbuatan yang menyalahi aturan Allah. Apa yang menyalahi aturan Allah itu diantaranya adalah hindari berbuat maksiat. Syakautu ila Waqi', saya mengadu kepada Waqi', kata Imam Syafi'i. Waqi' ini guru Imam Asy-Syafi'i. An hibzi, an su'i hibzi, dari buruknya hafalanku. Padahal Imam Syafi'i itu kita kenal Bapak Ibu umur 7 tahun dah hafal Al-Quran. Umur 10 tahun, 11 tahun itu sudah paham dengan tafsirnya. Belajar ke Imam Malik, kitab Muwatta'-nya pun dah hafal. Lah dapat kalau anak-anak ini ikulah dipelajari petang kopak saja kan. Imam Syafi'i hafal dulu baru belajar sama guru. Begitu adabnya kepada gurunya. Namun kepada gurunya Waqi' dia menyampaikan buruk hafalanku. Artinya aduh nenggak lunggah dalam hafalan aku. Lalu disampaikan farsadani ila tarkil ma'asi, engkau harus meninggalkan perbuatan maksiat. Bahkan diceritakan bahwa Imam Syafi'i itu pernah terlihat mata kaki perempuan. Itu barang banjago ilmu itu sebenarnya ya. Terlihat mata kaki atau betis perempuan. Lalu itulah maksiatnya. Fa innal ilma nurullah, ilmu itu adalah cahaya Allah, wa nurullah la yuhda ila asin. Ilmu tidak akan diberikan oleh Allah kepada orang yang suka atau melakukan perbuatan maksiat. Maka Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ada orang yang ilmu mulai bertambah tadi, tapi petunjuk Allah tidak bertambah, maka kepada orang ini tidak ada yang akan ditambah oleh Allah melainkan jauh dari rahmat Allah. Manizdada ilman, kata Nabi, orang yang bertambah ilmunya, walam yazdad hudan, namun tidak bertambah petunjuk dalam dirinya untuk mengamalkan ilmu tersebut, lam yazdad illa bu'dan, tidak ada yang bertambah kepada orang tersebut melainkan dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, demikianlah kaji pada pagi kini dulu. Wa review balik Bu ya. Adab dalam menuntut ilmu Bu, pertama kita tata hati kita dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus memuliakan ilmu, memuliakan ustaz, dan juga memuliakan kitab atau mempelajari ilmu dengan taharah. Terus kita senantiasa melakukan berdoa kepada Allah, baik untuk guru kita, untuk ilmu yang bermanfaat, untuk diri kita supaya dimudahkan mendapat ilmu. Termasuk doanya Abu, Rabbis rahli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman
warzuqni fahman. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang selalu istiqomah dalam melakukan ketaatan dan ibadah kepadanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Perbanyak maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.